Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim semua, selamat datang kembali di channel Nurika Oktaviani. Yuk kita belajar kembali latihan soal Olimpiade mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat SMP tahun 2025. Kita mulai belajar agama hari ini dengan semangat dan ceria. Let's go, kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Bani Umayyah didirikan oleh A. Umar bin Abdul Aziz, B. Muawiyah bin Abi Sufyan, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Walid bin Abdul Malik, E. Yazid bin Muawiyah. Jawabannya adalah B. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai ya, yaitu khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib, kemudian Umayyah Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendirikan Bani Umayyah. Soal nomor 2. Pusat pemerintahan Bani Umayyah berada di A. Baghdad, B. Damaskus, C. Kairo, D. Madinah, E. Istanbul. Jawabannya adalah B. Damaskus. Bani Umayyah menjadikan Damaskus ya, kalau sekarang itu di Suriah, sebagai pusat pemerintahan karena letaknya strategis di jalur perdagangan dunia. Soal nomor 3. Salah satu kemajuan besar pada masa Bani Umayyah adalah A. Pembangunan Universitas Al-Azhar, B. Perkembangan seni kaligrafi dan arsitektur masjid, C. Penemuan mesin cetak, D. Pendirian rumah sakit di Baghdad, E. Pengembangan sistem perbankan. Jawabannya adalah B. Perkembangan seni kaligrafi dan arsitektur masjid. Pada masa Bani Umayyah, arsitektur Islam berkembang sangat pesat ya. Misalnya, Masjid Kuba Batu atau Dome of the Rock, dan kaligrafi Arab yang sangat-sangat indah. Dan pada saat ini, kesenian ini sangat berkembang dan sangat maju. Selanjutnya, soal nomor 4. Bani Abbasiyah menggantikan kekuasaan Bani Umayyah pada tahun A. 650 Masehi, B. 661 Masehi, C. 750 Masehi, D. 800 Masehi, E. 900 Masehi. Jawabannya adalah C. 750 Masehi. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menumbangkan Bani Umayyah. Soal nomor 5. Pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di A. Damaskus, B. Baghdad, C. Kairo, D. Cordoba, E. Madinah. Jawabannya adalah B. Baghdad. Bani Abbasiyah memindahkan ibu kotanya ke Baghdad dan menjadikan Baghdad itu sebagai pusat ilmu dan peradaban dunia Islam. Soal nomor 6. Lembaga yang didirikan pada masa Abbasiyah untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan Yunani adalah A. Darul Hikmah, B. Darul Qurra, C. Bait al-Hikmah, D. Madrasah Nizamiyah, E. Al-Azhar. Jawabannya adalah C. Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah itu adalah artinya rumah kebijaksanaan. Bait al-Hikmah ini terletak di Baghdad ya, dan menjadi pusat penerjemah, pusat penelitian, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Soal nomor 7. Tokoh ilmuwan Muslim terkenal pada masa Abbasiyah yang ahli di bidang kedokteran adalah A. Al-Khawarizmi, B. Ibnu Sina,
C. Al-Battani, D. Al-Ghazali, E. Ibnu Khaldun. Jawabannya adalah B. Ibnu Sina atau juga disebut Avicenna ya. Beliau ini menulis Al-Qanun fi At-Tibb yang artinya ilmu tentang kedokteran ya, ensiklopedia kedokteran yang sangat berpengaruh hingga ke benua Eropa. Soal nomor 8. Dinasti Fatimiyah berasal dari kelompok A. Sunni, B. Syiah Ismailiyah, C. Khawarij, D. Murji'ah, E. Ahlul Hadis. Jawabannya adalah B. Syiah Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah adalah kelompok Syiah Ismailiyah yang mengklaim keturunan dari Fatimah Zahra, yaitu putri dari Nabi Muhammad SAW. Soal nomor 9. Pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah berada di A. Baghdad, B. Damaskus, C. Kairo, D. Madinah, E. Andalusia. Jawabannya adalah C. Kairo. Fatimiyah memindahkan pusat kekuasaan ke Kairo atau ke Mesir ya, dan mendirikan Universitas Al-Azhar, yaitu pusat ilmu Islam yang masih ada hingga saat ini. Soal nomor 10. Sikap teladan yang bisa diambil dari dinasti Fatimiyah adalah A. Semangat keilmuan dan pendidikan tinggi, B. Fanatisme golongan, C. Penolakan terhadap ilmu non-Islam, D. Perluasan kekuasaan dengan kekerasan, E. Pengasingan terhadap ulama lain. Jawabannya adalah A. Semangat keilmuan dan pendidikan tinggi. Dinasti Fatimiyah membangun Al-Azhar sebagai pusat untuk menandakan bahwa mereka memiliki semangat yang tinggi terhadap pendidikan dan keilmuan yang tentu patut kita teladani hingga saat ini. Soal nomor 11. Pendiri dinasti Turki Utsmani adalah A. Sultan Mehmed II, B. Osman Ghazi, C. Sulaiman Al-Qanuni, D. Bayazid I, E. Murad I. Jawabannya adalah B. Osman Ghazi. Jadi nama Utsmani atau Ottoman itu diambil dari pendirinya, yaitu Osman Ghazi, sekitar tahun 1299 Masehi di Anatolia, yaitu di Turki modern. Soal nomor 12. Peristiwa penting yang menandai kejayaan Turki Utsmani adalah A. Penaklukan Baghdad, B. Penaklukan Konstantinopel, C. Pembangunan Masjid Kuba, D. Pendirian Madrasah Nizamiyah, E. Perang Karbala. Jawabannya adalah B. Penaklukan Konstantinopel. Tahun 1453 Masehi, Sultan Mehmed II atau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur dan menandai puncak kejayaan Islam pada saat itu. Soal nomor 13. Sultan Turki Utsmani yang terkenal adil dan penegak hukum adalah A. Mehmed II, B. Sulaiman Al-Qanuni, C. Murad III, D. Selim I, E. Osman II. Jawabannya adalah B. Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni dijuluki sang pembuat undang-undang karena kebijaksanaannya dalam menegakkan hukum Islam. Soal nomor 14. Nilai yang dapat diteladani dari peradaban Turki Utsmani adalah A. Keangkuhan politik, B. Cinta damai dan keadilan hukum, C. Penolakan terhadap modernisasi, D. Keengganan berdialog, E. Menutup diri dari Barat. Jawabannya adalah
B. Cinta damai dan keadilan hukum. Turki Utsmani menonjol dalam penegakan hukum, toleransi antar agama, dan administrasi pemerintah yang tertib. Soal nomor 15. Dinasti Safawi berdiri di wilayah yang sekarang disebut A. Mesir, B. Turki, C. Iran, D. India, E. Suriah. Jawabannya adalah C. Iran. Dinasti Safawi berdiri di Persia atau di Iran dan menjadikan Syiah sebagai madhab resmi negara. Soal nomor 16. Pendiri dinasti Safawi adalah A. Ismail I, B. Abbas I, C. Husain bin Ali, D. Mehmed II, E. Umar bin Abdul Aziz. Jawabannya adalah A. Ismail I. Ismail I mendirikan dinasti Safawi pada awal abad ke-16 dan mempersatukan wilayah Persia di bawah satu kekuasaan. Soal nomor 17. Nilai positif yang dapat diteladani dari dinasti Safawi adalah A. Fanatisme sektarian, B. Semangat persatuan dan pembangunan ekonomi, C. Isolasi politik, D. Perang terus-menerus, E. Penghapusan lembaga pendidikan. Jawabannya adalah B. Semangat persatuan dan pembangunan ekonomi. Meski bercorak Syiah, Safawi membangun persatuan nasional, sistem ekonomi, dan budaya seni yang sangat maju. Soal nomor 18. Dinasti Mughal didirikan oleh A. Akbar Agung, B. Babur, C. Aurangzeb, D. Humayun, E. Shah Jahan. Jawabannya adalah B. Babur. Babur keturunan Timur Leng dan cucu dari jalur Genghis Khan, mendirikan dinasti Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Soal nomor 19. Bangunan terkenal yang menjadi simbol cinta dan kejayaan dinasti Mughal adalah A. Masjid Umayyah, B. Taj Mahal, E. Al-Mahambra, D. Masjid Quba, E. Dome of the Rock. Jawabannya adalah B. Taj Mahal. Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Arsitekturnya mencerminkan perpaduan antara budaya Islam dan juga budaya India. Soal nomor 20. Sikap teladan dari dinasti Mughal yang patut diikuti oleh pelajar muslim adalah A. Kecintaan terhadap ilmu dan seni, B. Kehidupan mewah para sultan, C. Perang saudara, D. Fanatisme politik, E. Penindasan agama lain. Jawabannya adalah A. Kecintaan terhadap ilmu dan seni. Dinasti Mughal terkenal dengan kecintaan terhadap ilmu, seni, dan toleransi beragama seperti yang dicontohkan oleh Akbar Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak, selesai juga untuk latihan soal kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Tetap semangat belajar, semoga kalian adalah juaranya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.